Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama terhormat kepada Di Hanif dan Mida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran Al-Reba Hangfida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran Al-Reba Hangfida. Dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang tua saya, dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran sejarah, yaitu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jadi sejarah masuknya Islam ke Indonesia dibagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 7 Masehi. Jadi awal tahun Masehi, itu pada tahun yang ke-7. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada tahun 13 Masehi. Nah, jadi pada tahun 7 Masehi ini pendapat pertama itu dikuatkan dengan beberapa catatan. Yang pertama, catatan sejarah Cina. Nah, jadi pada catatan sejarah Cina ini ditulis bahwa pada zaman dinasti Tang terdapat orang-orang Tasis. Nah, jadi orang-orang Tasis di dalam catatan sejarah Cina itu artinya itu adalah orang bangsa Arab. Nah, jadi orang Tasis ini ingin menyerang kerajaan Holing, yang pada masa itu ratu kerajaan Holing yang bernama adalah Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Nah, tetapi dikarenakan pemerintahan Ratu Sima terlalu kuat, akhirnya orang Tasis tadi itu tidak jadi untuk melakukan penyerbuan terhadap kerajaan Holing. Kemudian yang kedua, buktinya terdapat dalam berita Chow Kofei. Nah, jadi menurut berita Chow Kofei itu bahwa orang Tasis dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tempat berkumpulnya orang Tasis itu ada dua tempat. Yang pertama ada di Followan dan yang kedua ada di Sumatera Selatan. Nah, jadi Followan itu adalah Kuala Berat atau di Malaysia. Kemudian yang ketiga menurut catatan berita Jepang. Nah, menurut catatan berita Jepang, di mana pada masa itu ada seorang pendeta namanya pendeta Kanshin. Nah, jadi pendeta Kanshin melakukan perjalanan dan mengatakan bahwa di Kanton itu terdapat terdapat kapal-kapal dari orang Pose dan orang Tasishko. Yang dimana orang Pose itu mengatakan bahwa orang Pose adalah orang Indonesia, sedangkan orang Tasishko itu adalah orang Arab dan sebagainya. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia pada tahun 13 Masehi. Itu menurut dua bukti. Bukti yang pertama itu ada dalam catatan Marco Polo. Nah, jadi catatan Marco Polo itu mengatakan bahwa bahwa dia melakukan perjalanan ke Sumatera Utara, kemudian singgah di Kerajaan Pasai. Nah, sedangkan yang kedua itu menurut berita Ibnu Battuta. Menurut berita Ibnu Battuta itu dalam catatannya itu tahun 13 Masehi. Dan bukti lainnya terdapat dalam batu nisan Sultan Malik As-Soleh yang berada di Sumatera Utara. Nah, pada masa itu Sultan Malik As-Soleh adalah hanya guru tasawuf yang kemudian menjadi raja di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi proses masuknya Islam ke Indonesia itu yang pertama itu melalui perdagangan. Nah, jadi pada masa itu Indonesia itu dikenal dengan melimpah dengan rempah-rempah. Nah, jadi Indonesia juga tempat yang strategis untuk melakukan jual beli, sehingga banyak pelayar-pelayar di luar negeri itu singgah di Indonesia. Nah, kemudian menetap di Indonesia dan melakukan penyebaran Islam. Nah, kemudian yang kedua itu melalui perkawinan. Nah, pedagang yang menetap tadi itu melakukan perkawinan dengan pribumi, yang dimana apabila seorang pribumi itu ingin melakukan perkawinan, maka seorang pribumi itu harus mengucapkan syahadat agar perkawinan itu jadi. Nah, kemudian yang ketiga itu melalui pendidikan. Biasanya melalui pendidikan ini disebarkan dengan seperti pesantren-pesantren dan sekolahan lainnya. Kemudian yang keempat itu ada tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini tidak kalah penting dalam berperan penyebaran Islam di Indonesia.
Kemudian yang kelima itu ada menurut kesenian. Nah, jadi kesenian juga terdapat beberapa kesenian yang contohnya itu bisa diambil di mana? Cirebon, Bogor dan lain-lain. Kemudian perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, jadi perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang sangat strategis, memiliki 5 pulau besar. Yang dimana itu ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Irian. Nah, kemudian di Indonesia juga masih memiliki beberapa pulau-pulau kecil. Nah, jadi Islam mudah menyebar di Indonesia dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama itu apabila kamu ingin masuk Islam maka hanya mengucapkan syahadat dan untuk meyakini bahwa bahwa sudah masuk Islam. Kemudian yang kedua, Islam itu tidak ada perbandingan kasta. Jadi tidak ada perbandingan kasta antara kasta bangsawan, kasta masyarakat dan lain-lain. Kemudian cara masuknya Islam, cara penyebaran Islam juga relatif, tidak melalui kekerasan. Dan dikarenakan bangsa Indonesia itu ramah-ramah, jadi sehingga mayoritasnya itu masih mengikuti alur. Nah, dan upacara-upacara Islam itu lebih simpel daripada agama lainnya. Kemudian ada pula penyebaran di pulau-pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku dan Sulawesi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.